Zikir itu dengan jari jemari, Bapak Ibu. Jangan dengan biji-biji tasbih. Jangan. Zikir itu dengan jari jemari, Bapak Ibu. Jangan dengan biji-biji tasbih. Jangan. Zikir itu dengan ruas-ruas jari, dengan jari jemari, bukan biji-biji tasbih. Mana dalilnya? Minta tolong Ustadz kitab Abu Dawudnya, tetap jilid 1, nomornya nomor 1501. 1501 1501 Abu Dawud. Abu Dawud, ayo silakan baca Ustaz. Dari mana itu? Dari Sahihah. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan mereka supaya terus menjaga amalan takbir, taqdis atau mensucikan Allah, dan tahlil atau mengucap la ilaha illallah. Wa an yaqidna bil anamil. Silakan. Hendaklah mereka menghitung dengan memakai ujung jari. Nah, ruas-ruas jari seperti itu. Kenapa? Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Silakan. Karena ujung dari itu pada hari kiamat akan ditanya, dan dia akan berbicara. Semua ini akan berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan memakai apa itu yang cetekan itu apa, Bapak Ibu? Kolter apa? Ya itu, jangan juga memakai biji-bijian tasbih. Karena memakai biji-bijian tasbih ini termasuk perbuatan tasyabuh. Tasyabuh ini menyerupai agama lain yang menjadi kekhususan agama mereka. Jadi Bapak Ibu, tidak semua perbuatan itu menyerupai mereka. Apa yang menjadi kekhususan agama mereka, maka kita tidak boleh niru. Kekhususan, tanda kutip, yang menjadi kekhususan ibadah mereka, kita nggak boleh. Menanggapi pernyataan saudara kami dari kelompok Salafi Wahabi yang melarang penggunaan tasbih pada saat berzikir. Hadis yang disampaikan itu memang benar adanya. Akan tetapi hadis itu disalahpahami oleh kawan-kawan Salafi Wahabi ini. Jadi Nabi itu dalam hadisnya memang menganjurkan untuk bertasbih dengan menggunakan jari jemari, dengan alasan Nabi menyebutkan alasannya itu fa innahunna mas'ulatun yaumal qiyamah, karena jari jemari itu al-anamil, jari jemari yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, baca selawat, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah digunakan untuk hal-hal positif atau hal-hal yang negatif. Kalau positif akan bermanfaat kepada pemiliknya, tapi kalau digunakan pada yang negatif itu akan memudaratkan kepada pemiliknya. Jadi akan menjadi saksi begitu. Nah, ini yang disalahpahami oleh kelompok Salafi Wahabi adalah pertama, dalam hadisnya itu Nabi tidak membatasi, hanya menganjurkan zikir dengan jari jemari. Di situ tidak ada larangan untuk berzikir dengan selain jari jemari dari sarana-sarana yang lain selain jari jemari itu. Misalkan pakai kerikil, pakai alat-alat yang lain, misalkan biji kurma, itu gak ada batasan, gak ada larangan. Jadi Nabi itu hanya memberikan contoh begitu ya. Karena jari jemari itu disebutkan alasannya akan dimintai pertanyaan, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi. Nah, jadi yang perlu difahami oleh kelompok Salafi Wahabi, dalam hadisnya itu tidak ada larangan, tidak ada batasan, pengkhususan hanya berzikir dengan jari jemari, tidak ada. Yang kedua yang disalahpahami, dan ini sangat bertentangan sekali dengan Al-Quran itu sendiri, dengan syariat, apa yang disampaikan oleh Bapak Abu Aslam, yang beliau menyatakan begini, bahwa Nabi itu hanya memerintahkan berzikir dengan jari jemari karena jari jemari itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan semacam ini itu seakan-akan menafikan bahwa di sekeliling kita, bumi, termasuk bumi, tanah, kerikil, daun-dedaunan, pohon-pohonan, itu semuanya akan menjadi saksi. Lah, ucapan Bapak Abu Salam itu seakan-akan meniadakan hal ini. Jadi seakan-akan Bapak Abu Salam itu memiliki persepsi, anggapan bahwa yang menjadi saksi itu hanya jari jemari saja. Padahal tidak seperti itu. Al-Quran jelas menyatakan bahwa bumi, tanah, semuanya akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Az-Zalzalah itu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
pada hari kiamat di mana bumi akan menceritakan amal-amal yang dikerjakan manusia di atasnya itu. Jadi semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya jari jemari. Jadi di samping apa yang dikatakan oleh Bapak Abu Aslam ini bertentangan dengan syariat itu sendiri, yang seakan-akan membatasi bahwa yang menjadi saksi itu hanya jari jemari, bukan yang lain. Padahal semuanya akan menjadi saksi, bukan hanya jari jemari. Apa yang dinyatakan oleh Bapak Abu Aslam ini sendiri itu bertentangan dengan tokoh mereka yang sangat mereka tokohkan, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah Al-Hambali dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa menyebutkan bahwa berzikir dengan selain jari jemari itu baik, boleh, hasan kata beliau. Seperti misalkan pakai kerikil ataupun pakai biji kurma ataupun hal yang lain, pakai tasbih termasuk hasan. Baik, saya akan bacakan di kitab Majmu'ul Fatawa. Ibnu Taimiyah mengatakan wa'addut tasbih bil asabi sunnah. Jadi menghitung bacaan tasbih, bacaan zikir dengan jari jemari memang sunnah, anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lin nisa, seperti yang memang disabdakan oleh Nabi kepada para sahabiah-sahabiah. Sabda Nabi, sabbihna wa aqidna bil asabi. Sabbihna wa aqidna bil asabi. Bertasbihlah kalian wahai para wanita, wahai para sahabiah, berzikirlah kalian dengan menggunakan jari jemari. Jadi dihitung, wa'akidna, hitung bacaan tasbih kalian itu bil asabi, dengan jari jemari. Fa innahunna mas'ulat mustantaqatun. Karena jari jemari itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mustantaqatun, akan berbicara. Artinya akan menjadi saksi. Nah, ini menunjukkan bahwa semuanya itu akan menjadi saksi, dan hal ini itu tidak membatasi, hadis ini sekali lagi tidak membatasi penggunaan berzikir hanya dengan jari jemari, tidak. Dalam hadisnya ini tidak ada batasan dan tidak ada penegasan bahwa yang akan menjadi saksi itu bukan hanya jari jemari, tapi semuanya sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya berada di surah Az-Zalzalah itu. Baik, kemudian kata As-Syekh Ibnu Taimiyah, wa amma adduhu bin nawa. Perhatikan, wa amma adduhu bin nawa, adapun menghitung bacaan tasbih, bacaan zikir dengan biji kurma wal hasa, dan kerikil, wa nahwi dzalik fa hasanun, dan selainnya termasuk dengan misbah atau subhah, dengan tasbih. Perhatikan, fa hasanun itu baik. Jadi menghitung, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain jari jemari, kata Ibnu Taimiyah Al-Hambali, tokoh utama, tokoh yang sangat ditokohkan oleh kelompok Salafi Wahabi, kata beliau sendiri menyatakan hasan, baik, fasanun. Jadi kalau Abu Aslam mengaku sebagai pengikut Imam Ibnu Taimiyah, mestinya merujuk kepada pendapat beliau ini. Jangan kemudian bertolak belakang. Tokoh Salafi Wahabi saja menganjurkan untuk berzikir dengan apapun itu, termasuk kebaikan-kebaikan. Karena begini ya, semuanya itu adalah wasail, sarana. Hukmul wasail laha hukmul wasail. Lil wasail laha hukmul maqasid. Lil wasail, perhatikan, lil wasail, bagi sarana-sarana itu hukmul maqasid, adalah hukum tujuannya. Jadi kalau tujuannya adalah sunnah, hal-hal yang sunnah, maka yang menjadi sarananya itu adalah sunnah. Berzikir adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap saat dan keadaan. Maka sarana yang mengantarkan kepada yang sunnah itu adalah sunnah. Jadi lil wasail hukmul maqasid. Baik, jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Abu Aslam ini sangat bertentangan dengan pernyataan tokoh mereka, Syekh Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa penggunaan selain jari jemari pada saat berzikir itu adalah baik. Wa kana minas sahabati, kata beliau selanjutnya, wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum may yaf'al dzalik. Ada dari kalangan sahabat yang melakukan seperti ini, artinya berzikir dengan selain jari jemari. Jadi sangat bertentangan. Di samping bertentangan apa yang disampaikan, dinyatakan oleh Bapak Abu Aslam, di samping bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, katanya pengikut salaf.
katanya pengikut Imam Ibnu Taimiyah. Tapi kenapa dalam hal ini kok sudah bertentangan dengan Al-Quran sendiri, bertentangan dengan perilaku para sahabat, dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau mengatakan bahwa menggunakan selain jari jemari pada saat berzikir bertasbih itu baik. Wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummul mu'minin tusabbihu bil hasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat istri beliau itu berzikir dengan menggunakan kerikil. Wa aqarraha ala dzalik. Nabi memperbolehkan, Nabi mengikrar, Nabi itu memperbolehkan, Nabi mengizinkan. Nabi tidak mengatakan bid'ah, ini bid'ah. Yang sunnah itu hanya jari jemari, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Abu Aslam ini. Baik. Waruwiyah anna Abu Hurairah, bahkan diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yusabbihu bih. Sayyidina Abu Hurairah itu bertasbih, membaca zikir dengan menggunakan menghitung dengan kerikil. Baik. Jadi sekali lagi apa yang dinyatakan oleh saudara kami Bapak Abu Aslam dan kawan-kawan salafi yang mereka melarang penggunaan tasbih ini di samping bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, diikrarkan, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, bertentangan dengan tokoh mereka sendiri yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Baik, demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang lurus sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaati. Hadza minni wal 'afwu minkum, wallahu a'lam bis-shawab.